Ya, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom Pak. Shalom. 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 Shalom semuanya. Shalom Pak Steve. Ya, selamat malam Bapak Ibu yang hadir dalam Zoom meeting malam hari ini. Dan juga teman-teman yang mengikuti dan mendengarkannya lewat live streaming melalui Facebook. Selamat malam. Ya, jumpa lagi bersama saya Stefanus Liwijaya dalam renungan arti kehadiran Tuhan. Kiranya damai sejahtera dan sukacita dari Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus selalu beserta dengan Bapak Ibu dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, ini adalah satu kasih karunia yang Tuhan berikan kepada saya. Untuk saya boleh menyampaikan pesan Tuhan. Untuk saya menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan buat Bapak Ibu semuanya. Dan ini juga yang menjadi kerinduan saya untuk saya boleh menjadi berkat bagi Bapak Ibu semuanya. Nah Bapak Ibu, saya percaya hadirat Tuhan begitu kuat pada malam hari ini. Kehadirannya, hadirnya Tuhan boleh Bapak Ibu rasakan. Terlebih lagi tadi ketika kita menaikkan puji-pujian. Nah saya merasakan ada atmosfer surga melingkupi tempat saya. Dan saya percaya juga hadirat Tuhan hadir dimanapun Bapak Ibu berada saat ini. Karena kehadirannya, karena hadirat Tuhan, hadirnya Tuhan tidak dapat dibatasi oleh apapun juga. Tidak dapat dibatasi oleh dimensi tempat, ruang. Dan Tuhan bekerja secara supranatural di tempat di mana Bapak Ibu berada. Nah Bapak Ibu, saya juga percaya kita semua memiliki kerinduan untuk boleh mendengarkan firman Tuhan yang akan saya sampaikan, yang akan saya bagikan pada malam hari ini. Dan biarlah firman Tuhan ini boleh menjadikan kita, iman kita semakin kokoh dan semakin kuat di dalam menghadapi situasi dan kondisi saat ini yang semakin tidak menentu. Dan saya percaya penyertaan Tuhan itu sempurna di dalam kehidupan kita, anak-anaknya, yang selalu mengandalkan Dia dan berharap kepada Dia. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan ini juga semakin hari boleh semakin bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Tuhan, akan pribadinya. Dan kita boleh semakin intim dengan Tuhan. Dan semakin hari kita menjadi semakin serupa dengan Yesus dan sempurna seperti Bapa yang adalah sempurna. Nah Bapak Ibu, malam hari ini kita akan kembali melanjutkan dan merenungkan tentang arti kehadiran Tuhan bagian ke-33. Dan Bapak Ibu bisa mendengarkan kembali renungan-renungan arti kehadiran Tuhan bagian pertama sampai ke-32 yang telah saya sampaikan dan melalui link Facebook atau link YouTube yang sudah Pak Hen share melalui WhatsApp Discipleship at Zoom. Nah Bapak Ibu, malam hari ini kita akan melanjutkan dan merenungkan kembali bagian-bagian firman Tuhan tentang arti kehadiran Tuhan bagian 33. Dan malam hari ini saya beri tema tempat persembunyian Tuhan. Bapak Ibu siap diberkati pada malam hari ini? Berapa banyak yang siap diberkati oleh kebenaran firman Tuhan malam hari ini? Boleh lambaikan tangan Bapak Ibu. Iya, haleluya, puji Tuhan. Nah Bapak Ibu, menyikapi apa yang terjadi belakangan ini, kita yang disebut orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, murid-murid Yesus, haruslah menjadi jawaban atas setiap permasalahan yang terjadi saat ini. Bagi orang-orang yang sedang mengalami kesakitan, yang mengalami ketakutan, yang mengalami kecemasan, yang mengalami kegelisahan, kekhawatiran, kegentaran, karena adanya wabah COVID gelombang kedua ini. Terlebih lagi ketika permasalahan itu datang menimpa orang-orang benar, orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, murid-murid Yesus. Dan kita haruslah menjadi jawaban buat mereka.
yang menghadapi hal-hal seperti itu. Nah, kalau minggu lalu yang menjadi pertanyaan adalah masih adakah mukjizat yang Tuhan kerjakan hari-hari ini? Nah, Bapak Ibu, jawabannya masih ada. Bapak Ibu bisa mendengarkan kembali melalui renungan arti kehadiran Tuhan yang ke-32 dengan tema worship, dengan tema The Secret Place yang sudah Pak Hens share lewat WhatsApp. Masih ada mukjizat itu. Nah, malam hari ini yang menjadi pertanyaannya adalah kenapa ada orang-orang yang percaya, anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, murid-murid Yesus yang notabene cinta akan Tuhan, yang melayani Tuhan, kok tetap kena COVID juga? Kenapa Tuhan tidak memelihara dia? Kenapa pada waktu dia tertular, kenapa Tuhan tidak menyembuhkan dia? Nah, Bapak Ibu, saya percaya peristiwa-peristiwa itu atau kejadian-kejadian semacam itu adalah peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang menjadi pergumulan bagi kita semua sebagai orang-orang percaya. Oleh karena itu malam hari ini, dan ini yang Tuhan taruh di dalam hati saya, dan saya percaya firman Tuhan ini akan memberkati Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini. Amin. Nah, Bapak Ibu, seperti yang sudah saya katakan tadi, tema renungan pada malam hari ini adalah tempat persembunyian Tuhan. Dan saya mau katakan kepada Bapak Ibu bahwa di dalam tempat persembunyian Tuhan atau in the secret place of God, ada perlindungan Tuhan yang ajaib. Ada perlindungan Tuhan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada Bapak Ibu Saudara dan saya yang mengasihi Dia. Dan saya mau katakan ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu berlindung di balik uang, di balik harta, uang atau harta Bapak Ibu ada batasnya. Kalau Bapak Ibu berlindung di balik koneksi atau orang-orang yang membacking Bapak Ibu, koneksi atau orang-orang yang membacking Bapak Ibu juga ada batasnya. Kalau Bapak Ibu berlindung di balik pengetahuan dan pengalaman Bapak Ibu, pengetahuan dan pengalaman Bapak Ibu juga ada batasnya. Jadi Bapak Ibu, perlindungan yang aman atau satu-satunya tempat yang paling aman di dalam hidup kita ini adalah berada dalam perlindungan Tuhan. Nah Bapak Ibu, malam hari ini kita akan belajar dari kitab Mazmur. Kitab yang paling banyak dikutip oleh orang-orang Kristen, orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, murid-murid Yesus. Terlebih dalam masa-masa adanya COVID-19 ini. Dan Mazmur ini sering disebut juga Mazmur emergency. Mazmur 9:11. Psalm of an emergency. Psalm of 9:11. Bapak Ibu, mungkin masih ingat, di Amerika, kalau Bapak Ibu mengalami trouble, mengalami dangers, Bapak Ibu bisa dial 911. Dan selang beberapa menit, petugas atau patroli keamanan segera sampai di tempat dan segera tiba dan siap untuk menolong Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mengerti bahasa Ibrani, mungkin di sini ada Pak Dekrit yang tahu. Nah, dalam Mazmur 91 ini, di setiap kata di dalam Mazmur ini selalu ada gambar-gambar yang mewakili huruf-hurufnya. Dan di dalam Mazmur 91 ini ada banyak didapati huruf yang menggambarkan pedang. Di Mazmur ini para teolog dan komentator Yahudi kuno, mereka meyakini, semua meyakini bahwa Mazmur 90 ini ditulis oleh penulisnya
yang pada saat ini juga masih kontroversial, apakah itu Daud atau Musa, pada saat sedang menghadapi yang namanya demonic attack atau serangan kuasa gelap, serangan kuasa jahat. Dan para teolog sepakat Mazmur ini adalah Mazmur peperangan, Mazmur emergensi. Dan saya percaya Mazmur ini pasti memberikan akan memberkati kita, Bapak Ibu semuanya. Nah, Bapak Ibu, mari kita membacanya Mazmur pasal 91 ayat 1 sampai 16. Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Ayat-ayat yang sangat populer sekali dan sangat powerful, Bapak Ibu. Powerful buat Bapak Ibu, saudara dan saya yang mengerti dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu, judul perikopnya adalah dalam lindungan Allah. Mazmur 91 ayat 1 sampai 16 mengatakan, ayat pertama, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Ayat yang kelima, engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi ia tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan adalah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menata engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan teranduk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. 14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Nah, Bapak Ibu, saya percaya kita semua meyakini firman Tuhan ini, bukan? Dan saya juga percaya firman Tuhan ini tidak mungkin gagal. Dan semua kita pasti berkata amin. Setuju Bapak Ibu? Karena apa? Karena kita semua percaya. Kalau Tuhan berjanji, Tuhan pasti menepati janjinya. That's just what we believe. Nah, ini adalah keyakinan yang penting di dalam hidup kita. Karena di tengah-tengah dunia yang tidak pasti, kita butuh sesuatu yang dapat dijadikan sebagai tempat bersandar. Dan ini penting sekali. Dan kita perlu bersandar hanya kepada Tuhan yang menjadi tempat pelindungan kita. Nah, Bapak Ibu, Mazmur 91, Mazmur 911, Mazmur emergency ini adalah Mazmur yang dipercaya oleh banyak orang. Dan mengapa Mazmur ini menjadi begitu indah dan begitu luar biasa? Karena di dalam Mazmur ini kita melihat beragam kata. Ada lindungan, ada naungan, ada perlindungan, ada pertahanan, ada perisai dan pagar tembok, ada perteduhan,
keselamatan, ada kata melepaskan, menudungi, menjaga, menatang, meluputkan dan membentengi. Dan yang khususnya adalah penyakit sampah dan menular tidak akan menakutkan orang yang beriman. Dan satu lagi, walaupun 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 rebah di kananmu, kita hanya akan menonton. Nah Bapak Ibu lihat janji-janji Tuhan yang begitu luar biasa. Firman Tuhan mengatakan, sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat perangkap burung, terhadap penyakit sambar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kanan, tetapi ia tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap mereka. Malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau. Di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Nah Bapak Ibu, ini adalah proteksi total dari Tuhan. Proteksi total yang Tuhan janjikan buat kita. Nah pertanyaannya Bapak Ibu, ada banyak orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, orang Kristen yang sudah mengerti akan janji firman Tuhan ini, dan mereka berkata, ada malaikat yang akan menopang. Mereka berkata, Tuhan akan memproteksi aku. Walau 1.000 rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi ia tidak akan menimpaku dan hanya menonton saja. Tapi kenyataannya, berapa orang yang sungguh menikmati janji firman Tuhan yang diberikan kepada kita ini? Kalau kita hanya beberapa gelintir saja yang bisa menikmati akan janji Tuhan ini, menurut saya kalau sebagian besar orang Kristen, orang percaya, anak Tuhan, murid Yesus, belum bisa menikmati janji ini, pasti ada yang keliru dalam hidup kita, dalam menanggapi Mazmur 91 ini. Oleh karena itu saya ingin membagikan dua hal yang mendasar sekali. Sehingga ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-16 ini, yang adalah janji-janji Tuhan buat Bapak Ibu Saudara dan saya, itu boleh menjadi milik kita. Menjadi bagian kita. Bahkan tanpa perlu minta, Bapak Ibu, saya berani berkata. Kalau ayat pertama dari Mazmur 91 ini, Mazmur 9:11 ini, kita pelihara dan kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Maka otomatis semua janji-janji Tuhan tanpa kita minta akan datang dan diberikan dalam hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Nah, Bapak Ibu, apa yang salah dari kita Bapak Ibu? Bapak Ibu, yang menjadi kesalahannya adalah kita seringkali melihat akan janji-janjinya tanpa kita peduli bagaimana mendapatkan janji itu. Nah Bapak Ibu, saya ingin kita melihat sekarang ayat yang pertama. Bapak Ibu perhatikan baik-baik, khususnya pada kalimat yang pertama. Bapak Ibu perhatikan ya, khususnya pada kalimat yang pertama ini. Dan ini harus kita lakukan. Kalau kalimat yang kedua pada ayat yang sama, dan ini juga harus kita lakukan. Maka semua janji-janji Tuhan otomatis menjadi milik kita. Dengan kata lain,
Sebenarnya Bapak Ibu Saudara saya nggak perlu mengklaim janji firman Tuhan. Cukup hanya dengan melakukan dan menjalankan perintahnya. Maka otomatis semuanya akan Tuhan berikan kepada kita. Dan Bapak Ibu, saya tidak akan membahas firman Tuhan ini ayat demi ayat atau mengeksposisi pasal ini. Tapi malam hari ini kita akan merenungkan apa yang menjadi kewajiban kita. Supaya kita dapat menikmati semua janji Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 91 ini. Mari Bapak Ibu kita akan membacanya sekali lagi. Mazmur 91 ayat yang pertama. Mengatakan, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan malam dalam naungan yang maha kuasa. Bapak Ibu, kalau kita baca kata demi kata, kalimat demi kalimat, maka ayat ini menggambarkan orang yang duduk dan bermalam itu menggambarkan adanya satu konsistensi. Ada satu ketetapan hati. Ada kesungguhan. Orang ini sadar bahwa hanya dalam lindungan Tuhan saja, maka dia akan terpelihara. Bapak Ibu, janji Tuhan di dalam Mazmur 91 ayat 3 dan 16, pertama-tama dibuka dengan kalimat, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Nah, di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, dari New King James Version, ini bagus sekali. Di sini dikatakan, he who dwells in the secret place of Most High. Dikatakan, ia yang tinggal di tempat rahasia daripada yang maha tinggi, yaitu Allah sendiri. Dikatakan, he who dwells in the place of the Most High. Maka janji ini, yaitu ayat 3, 4, 5, 6, dan seterusnya sampai ayat ke-16, berlaku hanya untuk siapa? Hanya untuk yang tinggal di tempat rahasia daripada Allah yang maha tinggi. Bapak Ibu, janji ini tidak berlaku untuk semua orang Kristen. Untuk semua orang percaya. Untuk semua anak-anak Tuhan. Untuk semua murid-murid Yesus. Tetapi khusus untuk orang-orang Kristen, untuk anak-anak Tuhan, untuk orang-orang percaya, untuk murid-murid Yesus yang tinggal di tempat rahasia daripada Allah yang maha tinggi. Nah Bapak Ibu, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, di mana tempat rahasia Tuhan itu? Bapak Ibu, sebenarnya ini sesuatu yang simpel. Dan saya mau tunjukkan buat Bapak Ibu, di mana sebetulnya secret place, tempat rahasia dari Allah yang maha tinggi. Mari Bapak Ibu kita akan baca di dalam Mazmur 27 ayat 4 dan 5. Mazmur 27 ayat 4 dan 5 mengatakan, satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidup, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Ayat 5, sebab ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan, pemazmur mengatakan, dan ini adalah Mazmur Daud. Bapak Ibu, di sini Daud mengungkapkan kerinduannya kepada Tuhan. Dikatakan, satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidup. Menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait. Bapak Ibu, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Ayat ini berbicara tentang hadirat Tuhan. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku dan menikmati baitnya. Ini berbicara tentang menikmati hadirat Tuhan. Menikmati kehadirannya.
menikmati hadirnya Tuhan di dalam hidup ini. Dan ketika kita menikmati hadirat Tuhan, maka ada janji-janji Tuhan yang luar biasa yang akan kita terima. Di ayat 5 dikatakan, Mazmur 27 ayat yang ke-5 mengatakan, kita ini disembunyikan Tuhan dalam persembunyiannya, di kemahnya pada waktu bahaya. Nah, Bapak Ibu, bukankah saat ini kita sedang ada di dalam sebuah bahaya besar? Kita sedang mengalami masalah. Kita sedang mengalami pergumulan dengan adanya wabah COVID ini. Dan Bapak Ibu bisa rasakan dampaknya dari pandemi COVID ini. COVID ini sedang meningkat. Dan banyak orang sedang mengalami ketakutan. Rumah sakit dalam kondisi full capacity. Dan ini tentunya tidak mudah untuk kita menyikapinya dalam menghadapinya. Goncangan-goncangan pun sedang terjadi. Kita semua sedang menghadapi masa-masa yang sulit. Dan kalau kita lihat goncangan-goncangan itu, frekuensinya dan kuantitasnya, bukan saja kuantitasnya, tapi kualitasnya juga mengerikan, Bapak Ibu. Banyak orang mengalami kebimbangan, keraguan, kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan, kegentaran, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi Tuhan berjanji, ketika kita masuk ke dalam hadirat Tuhan, maka kita disembunyikan dalam persembunyiannya, di dalam kemahnya. Di dalam terjemahan bahasa Inggris, menurut New King James Version dikatakan, in a secret place of his tabernacle. Jadi Bapak Ibu, di dalam tabernakelnya Tuhan, ada tempat rahasia. Ada secret place. Nah, mungkin bisa ditampilkan gambar tabernakelnya, Pak Hens. Nah, Bapak Ibu, tabernakel ini berbicara mengenai tempat di mana Allah hadir. Ketika bangsa Israel berada di padang gurun, dan Tuhan menyuruh Musa untuk mendirikan kemah pertemuan yang besar ini, di tengah-tengah kemah-kemah bangsa Israel. Untuk Tuhan berbicara dan untuk bangsa Israel mempersembahkan korban penebusan dan korban bakaran bagi Tuhan. Dan tempat rahasia ini berbicara tentang ruang maha kudusnya Tuhan. Disitulah kita, Bapak, Ibu, saudara dan saya disembunyikan Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita mau tahu tempat yang paling aman di dalam hidup kita di muka bumi ini adalah di hadirat Tuhan. Bapak Ibu, tidak ada tempat yang aman di dunia ini selain masuk dalam hadiratnya yang kudus. Masuk dalam hadirat Tuhan. Terlebih lagi di masa pandemi COVID-19 ini, di mana kita tidak boleh keluar rumah dan tidak boleh beraktivitas. Nah, kalaupun boleh beraktivitas, kita harus mengikuti protokol kesehatan atau prokes dengan menjaga jarak dan lain sebagainya. Jadi nggak ada tempat yang aman, Bapak Ibu. Tapi Tuhan janji, kalau kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita ada dalam persembunyian Tuhan. Dikatakan in the secret place, maka kita akan mendapatkan perlindungan Tuhan. Kemudian dikatakan di ayat yang kelima, Mazmur 27 ayat 5. Sebab ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Dan kita dibawa diangkat ke atas gunung batu. Bapak Ibu, itulah perlindungan dari Tuhan buat kita yang mencari hadirat Tuhan di dalam hidup ini. Amin. Jadi Bapak Ibu, saya mau kasih tahu, tempat teraman di dalam hidup kita bukan di harta, bukan di uang,
bukan jabatan kita, bukan pengalaman kita, bukan pengetahuan kita, tetapi tempat teraman di dalam hidup ini, tempat yang seharusnya Bapak, Ibu, Saudara, dan saya rindukan adalah berada di dalam hadirat Tuhan. Berada dalam presence of God. Karena kehadirannya, karena hadirat Tuhan, karena hadirnya Tuhan, itulah yang memberikan perlindungan buat Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Bapak, Ibu, itulah yang seharusnya Bapak, Ibu rindukan setiap hari, setiap jam, setiap waktu, kapan saja, di mana saja. Yaitu selalu berada di hadirat Tuhan. Dan Bapak, Ibu, orang yang punya kerinduan, rasa haus dan lapar akan hadirat Tuhan, akan kehadirannya, akan hadirnya Tuhan, dia akan melakukan apapun untuk selalu berada dekat dengan Tuhan, untuk selalu bersama dengan Tuhan. Dan Bapa yang di sorga akan melihat Bapak Ibu yang rindu untuk dekat dan bersama dengannya. Dan dia akan memberikan semua yang kita perlukan. Dan akan memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaan. Demikian dengan semua kabar buruk yang dunia sedang rekayasakan buat kemalangan kita. Tuhan akan luputkan kita dari setiap mara bahaya yang akan menimpa kita. Karena dialah tempat perlindungan kita. Amin. Nah Bapak Ibu, saya mau menaikkan satu pujian dan ini sangat memberkati saya. Kata-katanya begitu indah di dalam lagu ini. Dikatakan, firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu kunantikan. Di setiap langkah ku percaya. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup, ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku. Aku berserah. Kau yang ku nantikan. Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Mari Bapak Ibu kita akan naikkan pujian ini. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku. Aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap
percaya. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Nah, Bapak Ibu, mari kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, di dalam perjanjian baru Bapak Ibu, saya mau sampaikan sesuatu buat Bapak Ibu. Bagaimana supaya kita berada di dalam hadirat Tuhan ketika kita berdoa. Dan ini penting Bapak Ibu. Mari kita baca di dalam Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-6. Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-6 mengatakan, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Bapak Ibu, firman Tuhan ini mengatakan, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu. Nah, di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, dari terjemahan New American Bible Standard, di situ dikatakan, when you pray, go into your inner room. Masuklah dalam ruang dalammu. Dan tempat spesialmu berjumpa dengan Tuhan. Dalam tempat spesialmu berjumpa dengan Tuhan. Dan saya sering katakan, itu di ruang Shekinah Glory. Nah Bapak Ibu, inilah ruang Shekinah Glory saya. Ruang dalam khusus berjumpa dengan Tuhan. Untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Memuji dan menyembah Tuhan, merenungkan Tuhan. Nah Bapak Ibu, inilah ruang Shekinah Glory saya ini. Ruang dalam yang khusus. Untuk menyembah Tuhan. Terus dikatakan apa? Matius 6 ayat 6 katakan, tutuplah pintu. Dan, perhatikan Bapak Ibu, berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi. And pray to your Father who is in secret. Dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat rahasianya. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya berdoalah kepada Bapamu yang ada di ruang Maha Kudus. Maka Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi
akan membalasnya kepadamu. Nah, Bapak Ibu, kembali kita ke Mazmur 91. Alkitab mengatakan orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, atau dalam bahasa Inggrisnya, who he dwells in the secret place of the Most High, yang tinggal di tempat yang tersembunyi, di tempat rahasia dari Allah yang maha tinggi. Artinya apa? Yang tinggal itu, atau he who dwells, artinya orang yang selalu memiliki hubungan pribadi dengan Bapa di surga, dengan Tuhan. Memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan itu artinya tidak selalu ada di tempat spesialmu. Atau kalau di tempat saya yang saya katakan ruang Shekinah glory, tidak selalu Bapak Ibu. Memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan itu dapat Bapak Ibu lakukan di mana saja. Ketika hatimu merasa ada dan ada bersama dengan Tuhan, hubungan pribadimu dengan Tuhan. Ketika Bapak Ibu ada di tempat kerjaan, ketika Bapak Ibu ada di kantor, ketika Bapak Ibu ada di dalam kendaraan, ketika Bapak Ibu ada di dalam kereta api, ketika Bapak Ibu ada dalam travel, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Ketika Bapak Ibu berkomunikasi dengan Tuhan, itulah hubungan pribadimu dengan Tuhan. Di mana Bapak Ibu dan Tuhan bisa bersama-sama bersekutu. Dan saya percaya, ketika Bapak Ibu tinggal di dalam hadirat Tuhan, tinggal di tempat yang tersembunyi dari yang maha tinggi, tinggal di tempat rahasianya yang maha tinggi, dan selalu intim dengan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan, selalu bersama-sama dengan Tuhan, dimanapun Bapak Ibu berada dan kapanpun juga. Maka Mazmur 91 ayat 3 sampai 16 menjadi bagian dari Bapak Ibu, saudara dan saya. Nah, Bapak Ibu, pertanyaannya, kalau Bapak Ibu tinggal dan menetap di dalam hadirat Tuhan, apa akibatnya? Mari Bapak Ibu kita akan baca di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 5. Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 5. Saya percaya setelah Bapak Ibu membaca ayat-ayat ini, Bapak Ibu baru akan mengerti apa makna dari perkataan Yesus tentang pokok anggur yang benar. Mazmur pasal 15 ayat 1 sampai 5 mengatakan, ayat 1, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Ayat 4, tinggal sama seperti ranting, tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat yang ke-5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-ranting. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah Bapak Ibu, banyak orang menafsirkan ayat ini gampang sekali. Ya, pokoknya percaya Yesus, kita berbuah. Saya bilang tidak. No. Tidak segampang itu. Bapak Ibu tahu buah anggur itu antara batang dan rantingnya itu sulit sekali dibedakan.
nyatu Bapak Ibu, sulur-suluran, sulit untuk dibedakan. Dan Yesus berkata, barang siapa tinggal, atau dengan kata lain, kalau kamu tinggal, jadi yang pertama-tama haruslah dari kita, dari Bapak Ibu. Tinggal di dalam aku, tinggal di dalam Yesus, kemudian dikatakan apa Bapak Ibu? Dan aku tinggal di dalam Dia. Bapak Ibu bisa bayangkan? Kalau Tuhan tinggal di dalam kita, sebagai akibat dari kita tinggal di dalam Dia. Nah, apa maksudnya Bapak Ibu? Apa maksudnya? Mari kita baca di dalam kitab Keluaran pasal 29 ayat 45. Kitab Keluaran 29 ayat 45 ini sebagai ayat yang terakhir, karena ini terlalu panjang. Kitab Keluaran pasal 29 ayat 45 mengatakan, aku akan diam di tengah-tengah orang Israel, dan aku akan menjadi Allah mereka. Di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, menurut New King James Version dikatakan, ya mungkin Pak Hen bisa tampilkan dalam terjemahan bahasa Inggris. Ya oke. Nah, dalam terjemahan bahasa Inggris yang dikatakan, I will dwell among the children of Israel and will be their God. Nah Bapak Ibu, kata diam di sini itu sama artinya dengan kata dwell dalam terjemahan bahasa Inggris. Kata dwell yang artinya tinggal atau kata diam ini berasal dari akar kata bahasa Ibrani Shekinah. Dan kata Shekinah itu artinya His glory present. Hadirat yang mulia dari Allah. Nah Bapak Ibu perhatikan. Kalau Bapak Ibu baca di dalam perjanjian lama, setiap kali kita bicara atau mendengar kata hadirat, hadirat itu adalah kehadiran Allah yang real. Kehadiran Allah yang nyata. Kehadiran Allah yang dapat dirasakan. Bukan cuma kita bicara hadiratnya. Bukan Bapak Ibu. Hadirat Tuhan itu nyata. Contoh. Hadirat Tuhan dalam bentuk tiang awan dan tiang api yang menuntun bangsa Israel. Hadirat Tuhan dan kemuliaan Tuhan di atas gunung Sinai. Hadirat Tuhan yang turun ketika bait Salomo ditasbihkan. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Nyata Bapak Ibu. Dan hadirat Tuhan itu bisa dirasakan. Nah, kemudian dikatakan di dalam kitab Keluaran 29 ayat 45 ini, and I will dwell. Dan aku akan tinggal. Aku akan diam di tengah-tengah orang Israel. Dan aku akan menjadi Allah mereka. Nah, kata dwell atau tinggal ini, tadi yang berasal dari kata Shekinah, His glory present, hadirat yang mulia dari Allah. Dan dikatakan akan tinggal di tengah-tengah orang Israel. Jadi Bapak Ibu, ketika kita tinggal di dalam Dia, maka Dia akan tinggal di dalam kita. His glory present, Shekinah, hadirat yang mulia dari Allah, itu tinggal di dalam kita. Jadi Bapak Ibu, di dalam Injil Yohanes 15 ayat 5 tadi dikatakan, barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ini berarti Shekinah atau His glory present, hadirat Tuhan, hadirat yang mulia dari Tuhan,
itu harus tinggal di dalam kehidupan kita, maka kita akan berbuah banyak. Nah, Bapak Ibu, mungkin sampai di sini dulu renungan kita malam hari ini. Karena ini masih panjang, Bapak Ibu. Mungkin minggu depan saya akan lanjutkan membahas tentang Mazmur 91 ini. Ini saya cuma membahas 2 ayat, Mazmur 91 ayat 1 dan ayat 2. Tetapi ini ayat 1 juga baru sepotong. Minggu depan kita akan lanjutkan. Nah, Bapak Ibu, sampai di sini renungan kita malam hari ini. Dan Bapak Ibu bisa mengikuti dan mendengarkan kembali renungan yang akan saya sampaikan minggu depan dalam Zoom meeting Evangelist Planner ini. Dan silakan Bapak Ibu, kalau ada yang mau menambahkan atau ada yang mau bertanya, nanti Pak Heinz yang akan menjawabnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita akan kembali mengucap syukur buat renungan yang sudah saya sampaikan, dan kita akan berdoa.